Anda masih bersama kami di iNews NTB, pemirsa. Akses jalan menuju Desa Mambalan, Lombok Barat ambrol dan nyaris putus akibat diterjang air bah dari Sungai Meninting. Jalan sepanjang 1 km menuju Mambalan ambrol dan nyaris putus akibat terjangan air bah dari luapan Kali Meninting, Lombok Barat. Selain merusak jalan ambrol, air bah ini juga merusak tiang listrik dan PDAM. Akibat ambrolnya jalan tersebut, masyarakat maupun pengendara harus berhati-hati karena masih ada genangan air bah. Selain merusak akses jalan, juga merusak tiang listrik, pemerintah desa meminta pihak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jalan ambrol tersebut agar tidak meluas sehingga ratusan warga di 2 dusun tidak terisolir. Ini tahun 2021 lalu, 21 Desember, waktu banjir yang pertama. Itu waktu banjir yang pertama udah setahun yang lalu. Jadi udah setahun yang lalu, alhamdulillah sudah mendapatkan respon dari BWS. Ada sudah beberapa kali survei, bukan cuma ini kepalanya saja. Ini di sepanjang 1 kilo sampai di sana membutuhkan perbaikan. Harus ada, kalau tidak di Bronjong ini akan terus habis. Bahkan di sana masih banyak yang akan potensial akan habis. Sekitar 1000 meter dari sini sampai ke Desa Mambalan, dari Dusun Buuh sampai Desa Mambalan. Alhamdulillah sudah mendapatkan respon dari pihak BWS, sudah melakukan pengukuran, sudah melakukan ini, dan insya Allah katanya tahun ini program akan bisa untuk direalisasikan. Kami berharap program itu bisa terselesaikan. Karena apa? Karena selama ini sudah ada banyak makan korban. Ada sekitar berapa puluh hektar lahan pertanian nggak bisa dicocok tanam. Banjir bah di Kali Meninting bukan kali pertama merusak sejumlah infrastruktur dan beberapa bulan lalu juga sempat menghanyutkan ribuan ikan koi milik salah satu peternak ikan koi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim pancaroba, BPBD NTB terus gencar lakukan edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Langkah ini untuk penguatan dan pengurangan resiko akibat bencana alam. Memasuki musim pancaroba, penguatan kebencanaan dan pengurangan resiko bencana, fokus utama dari BPBD NTB mengingat 13 potensi bencana mengintai NTB. Kepala Badan BPBD NTB menjelaskan wilayah NTB terjadi bencana dari hasil pemetaan. Provinsi NTB memiliki 13 potensi bencana, yakni hidrometeorologi bencana saat musim pancaroba. Ternyata ada 13 jenis bencana. 13 yang berpotensi terjadi di NTB. 13 bencana. Nah, salah satunya adalah ada gempa bumi. Gempa bumi ada 2 ikutannya ini, ada tsunami dan ada likuifaksi. Tapi tidak semua gempa bumi diikuti dengan tsunami dan likuifaksi. Kalau tsunami sudah pernah terjadi di tahun 1977 dulu kejadiannya ini. Nah, tapi kalau likuifaksi belum. Tapi berpotensi di NTB ini, makanya jadi 13 sekarang. Nah, kemudian yang paling sering kita hadapi adalah bencana hidrometeorologi. Ya. Yang sekarang ini adalah masih kita berada pada musim pancaroba. Sekarang masih musim panas, musim kemarau, sekarang udah mulai turun hujan. Dari 13 potensi bencana terdapat 434 desa yang berada di daerah rawan bencana dari 1.150 desa yang ada di NTB. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana diminta agar tetap waspada dan siaga sehingga jika bencana terjadi maka secepatnya dievakuasi. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Internasional Lombok memperkirakan sejumlah wilayah NTB diterjang hujan lebat disertai petir 1 minggu ke depan. Perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Internasional Lombok dalam 1 pekan ke depan akan terjadi hujan badai disertai petir di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat. Selain itu, BMKG juga memaparkan kondisi cuaca ekstrim ini juga akan mempengaruhi ketinggian gelombang, diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter, akan terjadi di Lombok bagian utara dan selatan. Perubahan kondisi cuaca sendiri dipengaruhi oleh atmosfer, terutama saat ada gelombang MJO, gelombang Rossby, dan gelombang Kelvin, sehingga berpengaruh terhadap kontribusi pertumbuhan awan hujan di NTB. Jadi selama seminggu ke depan kita membuat press release akan terjadinya hujan badai atau hujan petir di beberapa wilayah di NTB. Hingga 11 Oktober
di mana gelombang yang mencapai 2 meter itu ada di Selat Lombok bagian utara dan selatan, kemudian Selat Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Samudra Hindia Selatan NTB. Gelombangnya mencapai 2,5 hingga 4 meter. Itu sangat berbahaya bagi kapal-kapal tongkang atau perahu nelayan. BMKG menghimbau kepada masyarakat khususnya kapal dan nelayan yang melaut untuk tetap mewaspadai gelombang tinggi akibat perubahan cuaca ekstrim saat ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, tetaplah bersama kami.